Halo semuanya, saya Firda Amalia Arta. Di sini saya akan share ke kalian mengenai pengenalan bahasa R. Bahasa pemrograman R ini sangat cocok untuk kamu yang ingin belajar data science nih teman-teman. Yuk simak videonya. Nah, yang akan aku bahas di sini yaitu bagaimana cara instalasi R, perintah sederhana, vektor, operasi matematika, dan fungsi-fungsi. Langsung saja bagian pertama yaitu instalasi R. Ketika teman-teman ingin menginstal R, terdapat dua komponen yang harus diinstal secara berurutan nih teman-teman. Yang pertama adalah software R itu sendiri. Jadi R dapat diperoleh secara gratis di situs CRAN Archive. CRAN adalah kependekan dari The Comprehensive R Archive Network di alamat yang tertera di bawah ini ya teman-teman. Jadi software R itu sendiri adalah mesinnya. Walaupun demikian, software R memiliki kelemahan, yaitu tampilannya tidak begitu bagus dalam hal kita hanya memiliki sebuah konsol saja. Kita tidak bisa menulis sebuah script untuk nanti kita simpan. Intinya kadang kurang cukup nyaman dan sangat merepotkan teman-teman. Oleh karena itu, kita memerlukan komponen yang kedua, yaitu R Studio. Aplikasi ini bisa diambil di alamat yang tertera di bawah ini ya teman-teman. Di situ kalian bisa ambil R Studio versi Open Source Edition alias gratis. Selanjutnya kita akan menginstalasi software R. Pertama, kita membuka web browser. Di sini saya menggunakan Chrome. Kemudian copy link yang sudah saya tuliskan sebelumnya dan paste di sini. Enter. Nah, selanjutnya akan menampilkan tampilan seperti ini. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama itu untuk Linux, yang kedua itu untuk Mac, dan yang ketiga itu untuk Windows. Karena laptop saya menggunakan Windows, maka kita pilih Download R for Windows. Selanjutnya kita pilih Install R for the first time. Nah, di sini akan menampilkan tampilan seperti ini. Download R 4.0.4 for Windows. Ini versi software R-nya ya, teman-teman. Kemudian diklik. Dan akan muncul unduhan seperti yang ada di kiri bawah ini. Baik, jika sudah terdownload, kita buka file yang sudah terdownload tersebut. Kemudian yes. Kemudian klik OK. Kemudian next. Nah, di sini teman-teman bebas mau pilih install di mana. Saya pilih di C. Teman-teman bebas boleh pilih di D atau di E. Kemudian next. Kemudian next. 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 Nah, setelah itu kita tunggu proses instalasinya. Klik finish. Nah, dengan begitu, software R
sudah terinstall di komputer atau laptop kalian. Sekarang kita coba membuka Windows. Nah, di sini terdapat dua icon software R. Nah, ini versinya, yang satu 86, yang satu 64. Jika komputer atau laptop kalian 32 bit, maka pilih yang 86. Namun, jika laptop atau komputer kalian 64 bit, maka pilih yang 64. Karena laptop saya 64 bit, maka saya akan pilih yang 64. Kemudian diklik. Nah, ini tampilannya seperti ini. Di sini hanya memiliki sebuah konsol saja. Kita tidak bisa menulis sebuah skrip untuk nanti kita simpan. Tidak bisa memunculkan grafis-grafis yang cantik, dan lain sebagainya. Tetapi, dengan konsol ini, kita tetap bisa mengoperasikan aritmatika. Misalnya, 3 ditambah 2, hasilnya 5. Misalnya kita juga mau menampilkan suatu kata. Misalnya print saya. Kemudian enter, maka akan menampilkan kata saya. Namun dengan begitu, ini tidaklah cukup. Maka dari itu kita butuh menginstal komponen yang kedua, yaitu RStudio. Baik, sekarang kita akan menginstal RStudio. Pertama, kita mengcopy link yang sebelumnya saya sudah tuliskan, yang bagian RStudio, kemudian di-paste, kemudian enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada dua macam, yaitu RStudio Desktop dan RStudio Server. Nah, ini kita pilih yang gratis saja, yaitu RStudio Desktop. Kemudian klik download. Kemudian klik download RStudio for Windows. Dan tunggu hingga selesai. Kemudian, jika sudah terdownload, kita klik file yang sudah terdownload tersebut. Kemudian klik yes. Kemudian klik next. Nah, di sini teman-teman bebas mau pilih install di mana. Seperti biasa, saya memilih di C. Kemudian next. Kemudian install. Dan tunggu hingga proses install selesai. Kemudian klik finish. Maka kalian sudah memiliki RStudio di laptop atau komputer kalian. Kemudian untuk mengeceknya, kita klik Windows. Nah, kita cari bagian R.
RStudio. Kemudian diklik. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Bagian kiri atas ini merupakan bagian untuk menuliskan skrip kita. Kemudian yang kiri bawah itu merupakan konsol. Kemudian yang kanan atas itu merupakan environment yang kemudian akan muncul variabel-variabel apa saja yang sudah kita lakukan. Kemudian yang di kanan bawah itu adalah bagian folder-folder yang kemudian ada tab plots juga. Nah, di sini jika kita membuat grafis, nanti akan muncul grafis-grafisnya. Kemudian ada tab packages. Nah, di sini kita bisa menginstal libraries atau packages. Packages itu kan sebuah kumpulan script yang sudah dibuat oleh orang lain atau tim R yang kita bisa gunakan di mana scriptnya sangat powerful sekali. Nanti selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perintah sederhana, kemudian vektor, kemudian operasi matematika, dan yang terakhir adalah fungsi-fungsi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perintah sederhana. Nah, di sini ada dua, yaitu mencetak kalimat dan mencetak angka. Untuk mencetak kalimat, kita akan menggunakan perintah dengan bentuk print kalimat, di mana print adalah perintah untuk mencetak di layar, dan kalimat adalah isi kalimat yang ingin dicetak. Nah, untuk kalimat ini harus diapit oleh tanda petik di awal dan di akhir kalimat ya. Misalnya saya akan mencetak kalimat, dia adalah seorang laki-laki. Maka kita ketik print dalam kurung ketik 2, dia adalah seorang laki-laki. Kemudian enter. Maka akan tercetak kalimat dia adalah seorang laki-laki. Bisa juga dengan tanda petik 1. Misalnya print kalimatnya sama. Maka dia akan mencetak dia adalah seorang laki-laki. Hasilnya sama. Yang kedua adalah mencetak angka. Untuk mencetak angka, kita tidak perlu tanda kutip. Jadi langsung saja masukkan angkanya. Misalnya print 100. Maka akan mencetak angka 100. Nah, ini merupakan perintah paling sederhana yang biasa digunakan dalam pemrograman bahasa R. Nah, jenis data angka kita sebut sebagai numerik. Bisa berupa bilangan bulat maupun pecahan. Dan data yang berupa deretan huruf, kata, atau kalimat itu kita sebut sebagai karakter. Nah, ini merupakan suatu perintah yang paling sederhana dalam bahasa R. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang vektor. Vektor dapat dibayangkan satu kotak yang kita beri nama. Lalu kita bisa masukkan data ke dalam kotak itu. Misalnya saya punya kotak bernama nama dan isinya adalah Ani. Maka kita bisa memanggil kotak nama untuk menampilkan isinya di dalam setiap program kita. Di dalam R, kita gunakan simbol panah strip untuk menyerahkan isi data ke dalam vektor.
seperti ini. Langsung saja contohnya. Nah, di environment akan muncul nama Ani. Kemudian ada vektor untuk angka pecahan. Kadang diperlukan vektor yang menampung angka dengan bilangan pecahan, misalnya angka pi yang bernilai 3,14. Nah, kita bisa menggunakan simbol titik sebagai pemisah pecahannya. Untuk contoh lebih lanjut, misalnya saya akan mengetik kemudian print Nah, akan seperti ini. Nah, di environment ini akan ada kotak. Yang pertama itu kota. Kotanya itu Jakarta, kemudian suhunya itu 29,1. Nah, ini adalah contoh dari vektor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang operasi matematika dalam bahasa R. Yang pertama itu ada penjumlahan. Untuk menambahkan angka, kita bisa gunakan simbol plus dan bisa dipakai untuk vektor, angka lainnya, dan bahkan bisa dipakai di dalam perintah print. Misalnya, sebagai contoh, hasil 3 ditambah 5. Nah, muncul di environment, hasilnya itu adalah 8. Atau bisa juga dengan print 3 ditambah 5. Hasilnya 8. Kemudian jika kita ingin mendefinisikan dengan variabel lain, misalnya nilai hasil ditambah 2, maka akan muncul nilai 10. Karena hasil itu kan 8, kemudian 8 ditambah 2, jadinya 10. Nah, di environment ini muncul nilainya, yaitu 10. Kemudian ada pengurangan. Untuk mengurangkan angka, kita bisa gunakan simbol minus, dan bisa dipakai untuk vektor, angka lainnya, dan bahkan bisa dipakai di dalam perintah print, sama seperti penjumlahan. Misalnya, hasil 9 kurang 5. Maka, yang tadinya penjumlahan akan berganti menjadi pengurangan, yaitu 9 dikurang 5, yaitu hasilnya 4. Ini tertera di environment. Kemudian bisa juga dengan print, misalnya 2 dikurang 3. Maka akan mencetak hasil angka minus 1. Atau bisa juga dengan misalnya didefinisikan dengan variabel lain, nilai hasil
dikurang 2. Maka akan mencetak nilai 2. Karena kan tadi hasilnya adalah 4, kemudian dikurang 2, maka hasilnya adalah 2. Selanjutnya ada perkalian. Ini saya bersihkan dulu. Untuk perkalian angka, kita bisa gunakan simbol bintang dan bisa dipakai untuk vektor, angka lainnya, atau di dalam operasi lainnya. Langsung contoh saja, misalnya ada 2 buah vektor menampung angka. Misalnya ini kita akan mengalihkan 2 vektor ini, maka hasilnya adalah 50.000. Karena harga per unitnya itu kan 10.000, kemudian jumlah unitnya ada 5. Maka untuk mengalihkan 2 vektor tersebut, maka 10.000 dikali 5, yaitu hasilnya 50.000. Selanjutnya ada juga pembagian. Untuk pembagian angka, kita bisa gunakan simbol garis miring dan bisa dipakai untuk vektor, angka lainnya, atau di dalam operasi lainnya. Misalnya, langsung saja ke contoh, print 10 bagi 2. Maka akan menghasilkan angka 5. Misalnya, ada vektor maka di environment tertera setengah, nilainya itu adalah 0,5 atau 1/2. Misalnya lagi, jika kita mempunyai 2 buah vektor yang menampung angka, misalnya total penjualan sama dengan 42.000. Kemudian vektor satunya lagi yaitu jumlah yang terjual itu adalah 2. Maka untuk menampilkan harga satuannya, kita print total penjualan dibagi jumlah jual. Hasilnya adalah 21.000. Nah, ini merupakan operasi matematikanya. Kemudian ada juga mengenai urutan operasi. Urutan operasi bagi dan kurang itu harus betul, tidak seperti penjumlahan atau perkalian. Misalnya, 3 dikurang 2 tidak sama dengan 2 dikurang 3. Kemudian ada juga 4 dibagi 2 tidak sama dengan 2 dibagi 4. Beda halnya dengan penjumlahan atau perkalian. Misalnya, 3 ditambah 1 akan sama dengan 1 ditambah 3. Kemudian, misalnya 2 dikali 5 akan sama dengan 5 dikali 2. Nah, seperti itu. Kemudian ada operasi berjenjang. Operasi sederhana pada contoh yang sebelumnya dapat dikembangkan lebih jauh lagi nih. Misalnya ada vektor nilai total, yaitu ada nilai bahasa Indonesia ditambah nilai matematika ditambah nilai IPA. Jika kita ingin mencari nilai rata-rata, untuk memastikan urutan operasi secara betul dilakukan, kita bisa menggunakan kurung untuk operasi yang akan dijalankan duluan. Jadi contohnya, ada vektor nilai rata-rata, kemudian dalam kurung nilai bahasa Indonesia ditambah nilai matematika ditambah nilai IPA
kemudian tutup kurung, baru dibagi 3. Nah, seperti itu. Langsung saja ke contoh, misalnya nilai rata-rata 50, kemudian nilai bahasa Indonesia 71, nilai bahasa Indonesia 71, kemudian nilai matematika 80, kemudian nilai IPA 89, kemudian nilai IPS misalnya 100, kemudian kita akan menghitung nilai rata-rata nilai bahasa Indonesia ditambah nilai matematika tambah nilai IPA, kemudian dibagi 3, kemudian print nilai rata-rata. Maka akan menghasilkan nilai rata-ratanya yaitu 80. Nah, perhatikan tidak semua vektor diolah dan nilai rata-rata awal sudah ditiban dengan nilai yang baru, yaitu 80. Yang awalnya 50 menjadi 80. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi. Yang pertama ada fungsi paste. Nah, ini perintahnya seperti ini. Jika perintah print dalam kurung vektor hanya dipakai untuk mencetak satu vektor, kita bisa gunakan perintah paste dalam kurung vektor, koma vektor untuk mencetak banyak vektor sekaligus, bisa lebih dari 2. Langsung saja ke contoh, misalnya ada vektor matematika nilainya 9,2, kemudian bahasa Indonesia dengan 7,9, kemudian ada IPA misalnya 8,4, kemudian kita ketik perintah paste, IPA, matematika, bahasa Indonesia, enter. Nah, maka akan mencetak isi dari masing-masing vektor secara berurutan. IPA yaitu 8,4, matematika yaitu 9,2, dan bahasa Indonesia yaitu 7,9. Kemudian yang kedua itu ada fungsi C.
Nah, ini perintahnya C dalam kurung isi, koma, dan seterusnya. Perintah C dalam kurung isi, bisa dipakai untuk mengumpulkan banyak elemen dalam satu vektor. Misalnya kita mau menyimpan nama teman-teman semua dalam satu vektor nama. Langsung saja ke contoh. Misalnya nama C dalam kurung misalnya Amalia, kemudian Arta, kemudian Dina. Nah, maka di environment, nah ini bentuknya adalah karakter dari 1 sampai 3, karena itu kan ada 3 kata, Amalia, Arta, dan Dina. Kemudian misalnya kita mau menyimpan masing-masing nilai dari nama-nama tersebut. Nilai C 8,9, 7,2, misalnya 8,1, terus udah hanya 3 nama. Nah, ini nilainya bentuknya itu numerik dari 1 sampai 3 karena nilainya ada 3, yaitu 8,9, 7,2, dan 8,1. Kemudian paste nama, koma, nilai. Maka akan menghasilkan Amalia nilainya itu 8,9, Arta nilainya itu 7,2, dan Dina nilainya itu 8,1. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada fungsi data frame. Perintahnya seperti ini, data frame dalam kurung judul 1 sama dengan vektor 1, koma judul 2 sama dengan vektor 2, koma dan seterusnya. Fungsi data frame sering dipakai untuk mengolah data yang berbentuk baris dan kolom seperti Microsoft Excel. Bentuk perintahnya seperti ini. Lalu langsung saja ke contoh. Misalnya ini kita bersihkan dulu. Nah, misalnya nama Amalia, koma, Arta, koma, Dina. Kemudian nilai misalnya nilainya 8,9, 7,2, 8,1 misalnya. Kemudian matematika data frame misalnya berarti siswa sama dengan nama, koma, hasil sama dengan nilai. Kemudian print matematika, maka akan menghasilkan seperti
kayak ada tabel gitu. Nah, ini ada baris dan kolom. Nah, siswanya itu bernama Amalia, Arta, dan Dina. Dan hasilnya itu berupa nilai matematika. Yaitu Amalia nilainya itu 8,9, Arta nilainya itu 7,2, dan Dina nilainya 8,1. Nah, ini merupakan suatu fungsi-fungsi yang sangat mendasar atau fundamental dalam bahasa R. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah, mohon diperbaiki.